visi dan misi. Terwujudnya lulusan yang cerdas, berprestasi, terampil, dan berakhlak mulia. Membimbing anak untuk senantiasa menjunjung nilai budaya, ilmu pengetahuan dan sikap sosial dengan didasari iman dan takwa. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja guru melalui pembinaan dan pelatihan. Melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan inovatif serta menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif bagi semua warga sekolah. Menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dengan lingkungan masyarakat sekitar. Rencana hasil kerja. Observasi tentang dampak penggunaan teknologi. Mengetahui dampak penggunaan teknologi untuk anak usia dasar. Dapat memahami fungsi teknologi dan memanfaatkannya dengan baik. Melaksanakan pembelajaran yang inovatif. Mengetahui metode dan model pembelajaran yang tepat dan efektif serta menentukan media teknologi pembelajaran yang menarik. Mampu mendorong siswa untuk aktif dan komunikatif dalam kegiatan belajar mengajar serta bisa mengoperasikan media teknologi dengan baik. Evaluasi kegiatan. Mengukur kemampuan siswa dalam penggunaan teknologi serta manfaatnya. Penggunaan model dan metode pembelajaran yang tepat serta penggunaan media pembelajaran yang menarik dapat mempengaruhi kemampuan siswa dalam mengoperasikan media dan memanfaatkannya dengan baik. Saat ini banyak sekali dampak yang diakibatkan dari perkembangan teknologi modern baik itu dampak positif maupun negatif. Lalu, bagaimana dampak bagi peserta didik? Observasi tentang dampak penggunaan teknologi. Teknologi masa depan atau teknologi yang akan dikembangkan merupakan konsekuensi dari inovasi teknis, dalam hal ini ilmu teknik. Prediksi masa depan seringkali melebih-lebihkan laju perkembangan teknologi dalam jangka pendek. Jam tangan pintar. Sebuah jam tangan pintar tidak hanya menunjukkan waktu atau tanggal, tetapi juga memberikan informasi mengenai pesan baru, pengingat janji pertemuan, atau menampilkan parameter kesehatan dan fungsi fisik, seperti detak jantung. Jam tangan pintar memiliki display beresolusi tinggi yang dapat dikonfigurasi secara individu untuk menyampaikan informasi. Mobil pintar. Elektrifikasi, kecerdasan, dan konektivitas memicu transformasi di industri otomotif. Dengan kendaraan pintar yang terhubung ke internet muncul sebagai bagian krusial dari inovasi kolaboratif global. Ponsel pintar. Perubahan teknologi komunikasi ini memiliki beberapa dampak terhadap kehidupan masyarakat. Dampak positif yang sangat nyata di lini bisnis, kerja, bahkan murid-murid sekolah, hingga mahasiswa yang sangat bergantung dengan kecepatan bertukar informasi satu dengan yang lain. Dampaknya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi khususnya handphone smartphone digunakan di waktu dan tempat yang kurang tepat. Terjadi perubahan perilaku sosial siswa ketika mereka memainkan handphone smartphone, interaksi sosial di antara siswa menjadi terganggu. Dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi handphone smartphone di lingkungan sekolah yaitu, siswa tidak fokus saat belajar, siswa menjadi individualis, dan menghiraukan lingkungan sekitar mereka. Sedangkan dampak positif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi handphone smartphone di lingkungan sekolah yaitu, membantu siswa mencari bahan materi tambahan, membantu siswa mengerjakan tugas sekolah. Dipergunakan siswa untuk berwirausaha dengan berjualan online melalui handphone smartphone. Lalu, bagaimana memberikan edukasi kepada peserta didik agar pesan atau materi yang kita sampaikan dapat diterima dengan mudah dan menyenangkan? Melaksanakan pembelajaran yang inovatif. Strategi pembelajaran. Metode pembelajaran yang tepat dan efektif. Media pembelajaran yang menarik. Pemilihan metode, media dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai oleh siswa akan dapat membantu guru dalam menciptakan pembelajaran sukses. Pembelajaran sukses dapat dicapai dengan menerapkan kombinasi dari ketiga komponen ini dalam aktivitas pembelajaran. Kombinasi yang tepat dari ketiga komponen ini akan mendorong siswa dalam mencapai hasil belajar secara optimal.
Memotivasi siswa untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan lebih lanjut. Meningkatkan daya ingat atau materi terhadap bahan atau materi pembelajaran. Mendorong siswa untuk dapat menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang telah dipelajari. Evaluasi kegiatan. Mengukur kemampuan siswa dalam penggunaan teknologi serta manfaatnya. Penggunaan model dan metode pembelajaran yang tepat serta penggunaan media pembelajaran yang menarik dapat mempengaruhi kemampuan siswa dalam mengoperasikan media dan memanfaatkannya dengan baik. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi secara terus-menerus yang menimbulkan beberapa pengaruh bagi lingkungannya. Adanya teknologi segala aspek ikut terpengaruhi, misalnya ekonomi, sosial, politik, bahkan pendidikan. Berdasarkan materi yang kita bahas, pengaruh ini bukan hanya berpengaruh positif, tetapi juga berpengaruh negatif. Pengaruh positif teknologi dalam pendidikan diantaranya yaitu memudahkan setiap peserta didik dalam mencari informasi, ilmu pengetahuan, dan meluasnya wawasan bagi peserta didik. Sedangkan pengaruh negatifnya yaitu ada beberapa anak yang menyalahgunakan kegunaan dari teknologi tersebut. Misalnya memanfaatkan teknologi tersebut untuk bermain game yang berlebihan, sehingga mengurangi kefokusan dalam belajar yang dapat menyebabkan turunnya prestasi anak. Dengan adanya pengaruh positif dan negatif tersebut, maka kita sebagai pengguna harus profesional dalam pemanfaatan teknologi dengan baik, sehingga perkembangan teknologi yang terjadi ini dapat berjalan dengan baik. Teknologi juga dapat mempermudah pekerjaan, oleh karena itu manfaatkanlah teknologi dengan sebaik mungkin.